Hai semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Hari ini saya mau menceritakan film horor Thailand yang judulnya Hun Payun. Jadi Hun Payun ini adalah boneka santet untuk menyantet orang atau sebagai perlindungan untuk melindungi diri sendiri. Jadi di sebuah desa mereka menganut sistem kepercayaan terhadap patung purpu. Sebelum lanjut, aku minta tolong dong klik like, subscribe, dan loncengnya. Pada hari perayaan ada seorang bapak yang menghina patung purpu. Terus dia pun diusir. Di saat malam tiba, si bapak yang tadi sedang mancing. Tiba-tiba ia melihat sesosok makhluk. Ia pun terjatuh. Ia pun terkejut kan, terus ia dikejar. Tiba-tiba ia dibunuh secara tragis. Semua ini dianggap karena telah menghina patung purpu. Ia pun dibuat menjadi patung. Keesokan pagi nih, ada seorang adik yang mencari kakak kandungnya. Terus dia bertemu si Mina. Akhirnya si Mina ini nyuruh si T ini untuk mengantarkannya ke kuil. Sesampainya di kuil, si biksu ini bilang ternyata kakaknya telah hilang dan telah membunuh kepala biara. Si Tam ini kan gak percaya, terus dia mohon kepada biksu agar dapat menyelidikinya dengan tinggal di sini sementara. Ia pun diantarkan si T ke penginapannya. Di perjalanan ia merasa tempat ini sangat aneh. Banyak sekali patung-patung dan seorang biksu mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh keluar setelah jam 9 malam. Ditambah lagi ada jejak kaki dan semen di lantai. Waktu pun sudah jam 9 malam, tiba-tiba lampu mati. Ia pun mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Lalu ia pergi keluar. Di sana di hutan ia melihat banyak sekali patung. Tiba-tiba patung itu mendekatinya. Tapi tiba-tiba dia terbangun tuh di tempat tidur. Rupanya nih si T ini sering dihina sama teman-temannya, lalu si Tam membelanya. Si Tam pun akhirnya diusir oleh biksu Pla. Si T pun nampak sedang ketakutan. Di sini semua masyarakat percaya pada patung pur. Jadi di sini ada biksu yang namanya Papang. Dia menyukai si Mina, terus dia memberikan boneka Hun Payun kepada si Mina agar si Mina suka kepadanya. Adiknya pun melihat si Papang memberikan boneka itu. Si Bris ini pun memperingatkan kakaknya untuk menjauhi si Papang. Anehnya gitu kakaknya pulang ada yang boncengin nih sama dia. Hal-hal aneh pun muncul seperti ada yang menaiki tangga. Lalu sewaktu Mina tidur, ada hantu yang sedang mendatanginya. Keesokan paginya tuh si Mina tuh udah sakit perut dan mulai kesurupan. Lalu nih ibunya membawanya ke Biksu Luna. Pengobatan pun dimulai dengan memberikan air dari tangan purpu. Tapi dia masih belum sembuh dan akhirnya dia muntah-muntah. Tam pun mencegah pengobatan ini. Si Mina pun akhirnya ngamuk-ngamuk tuh kan, menghancurkan semua persembahan. Akhirnya dia dibawa pulang ke rumah. Tapi besoknya dia juga ngamuk-ngamuk. Mina pun terus-menerus menghantukkan kepala ke dinding. Walau ia sudah ditahan, tapi ia berhasil keluar. Terus si Mina ini dengan kesurupan lari keluar, lalu menyembah patung purpu. Di sini si Bres itu udah putus asa melihat kakaknya, jadi ia ingin memohon kepada patung purpu. Tetapi si Tam pun melarangnya. Gak cuma sampai di situ aja, si Tam ini pun memukul patung tersebut sampai patah tangannya. Di sini si Jate pun melarangnya karena ini tidak akan berdampak positif, hanya akan meninggalkan kemarahan warga. Tiba udah mau pergi nih, si Tam tuh pun terjatuh. Dia pun kesurupan dan memukuli tangannya sendiri tanpa henti. Si Jate pun langsung menolongnya. Hingga akhirnya dia sadar kembali. Terus mereka pun memperbaiki patung purpu itu. Dan akhirnya Tam pun percaya pada patung ini. Keesokan hari, si Bres pun mencari Mina dan menemukan Mina sudah meninggal terapung di air.
Di rumah Mina, T menemukan sebuah patung terikat. Lalu si Jate pun langsung membuangnya karena patung ini adalah patung Hun Payun. Patung yang dibuat dengan ilmu hitam untuk melindungi diri atau untuk memikat seseorang. Gak lama kemudian adiknya ingat bahwa si Papang yang ngasih boneka itu. Ia pun mencari si Papang, tapi si Papang gak ada di tempat tuh. Lalu Tam pun berdoa agar menemukan kakaknya dan menemukan pelaku pembunuhan Mina. Di sisi lain, Biksu Tut sedang mencuri uang. Tetapi ia ketahuan oleh Lungna. Ternyata pada saat mencuri uang, ia ketahuan oleh T. Ia pun telah mengancam T untuk diam, tetapi T tetap memberitahukan kepada Lungna. Terus nih, saat di hutan, si Tam ini menemukan mayat si Kun. Tetapi Lungna menutupinya dan tidak ingin melaporkan kepada polisi. Karena jika semua orang tahu, tidak ada yang akan datang ke desa ini. Pada malam hari, Biksu Tut pun berusaha melarikan uang juga. Di tengah hutan, dia pun merasa ada yang mengikutinya. Lalu keesokan paginya, ia ditemukan tewas. Pada saat berjalan di hutan, si Tam ini menemukan sebuah pintu rahasia. Tetapi Biksu Lungna melarangnya karena di sini berbahaya. Keesokannya, ia pun menghampiri rumah Jate, si pembuat patung. Di sana ia melihat patung kakaknya yang belum selesai karena belum ada tulang dari kakaknya. Jadi kotak di dada pada patung adalah tempat untuk memasukkan tulang. Di sini Tam pun berkata bahwa ia tidak setuju cara menghasilkan uang, yaitu dari patung purpu. Jate pun teringat bahwa dulu kakaknya tidak setuju dengan hal yang sama. Pada saat malam, ia pun berjalan-jalan di hutan. Tetapi ia akhirnya ditangkap oleh hantu Biksu Kun. Ia pun terbelit dengan kain. Ia pun berusaha melepaskan diri, tetapi kain tersebut terus membelitnya. Dan akhirnya tubuhnya pun patah, tetapi anehnya tubuhnya itu berganti dengan patung. Rupanya si Jate ini yang telah membantunya dengan mengganti tubuhnya dengan boneka Hun Payun. Di sisi lain, biksu yang sedang kelaparan bertemu dengan jeruk. Tiba-tiba jeruk itu menjadi sangat banyak. Mereka pun lari dengan ketakutan. Akan tetapi hantunya muncul dari belakang tuh. Mereka pun terus berlarian. Mereka pun menyelidiki peti mati mayat Biksu Kun. Tapi ada suara aneh tuh dari belakang kain biksu. Ternyata itu adalah T yang sedang main petak umpet. Lanjut nih menyelidiki, ternyata mayat sudah tidak ada. Di sini mereka membahas ingin mencari pembuat boneka Hun Payun. Tampak di sisi lain seseorang sedang menyemen tubuh mayat. Di sini tanpa menyelidiki rumah Biksu Pla. Ternyata di rumah Biksu Pla terdapat foto Biksu Pla dan kakaknya. Untung saja nih mereka segera pergi karena mereka hampir saja ketahuan. Sedangkan di tempat lain, Bres, Papang, dan T sedang mencari bukti di rumah Lungna. Di bajunya, Bres pun menemukan buku mantra dan foto Lungna masih muda. Tiba-tiba ada pasir yang jatuh dari atas. Lalu ada suara dari bawah tempat tidur. Ia pun melihatnya, ternyata ada hantu yang menariknya dari bawah tempat tidur. Untungnya nih temannya datang nyelamatin si Bres ini. Mereka pun bergegas lari ke hutan. Akhirnya si Bres ini terjatuh dan ia menjatuhkan buku mantra tersebut. Mereka pun terus berlari dan akhirnya masuk ke dalam air. Si T pun menyelamatkan si Papang yang tidak pandai berenang dan menyelamatkan si Bres yang kakinya sedang terluka. Karena sangat takut, si Papang pun melarikan diri sendiri. Akhirnya hantu itu menarik si T dan si T pun hilang di air. Tak lama kemudian si Bres pun menghajar si Papang. Papang pun meminta maaf dan jika ada kesempatan lagi dia ingin memberikan makanan enak kepada T. Tiba-tiba T datang. Ternyata T pun selamat. Dan akhirnya mereka berbaikan. Akhirnya ada yang menemukan buku mantra tersebut. Jadi waktu di atas biara, si Jai ini melihat sesuatu dan akhirnya dia pun menghilang. Karena si Tam ini sebatang kara kan, jadi dia mengajak T untuk pulang ke kampung bersamanya.
Tiba-tiba Pak D pun datang. Dia diam-diam berjalan ke hutan. Di sini Sitam mengikutinya, tetapi Sitam tertangkap. Tetapi T pun menghalanginya. T menganggap itu adalah sebuah mainan. Mereka pun melarikan diri, tetapi akhirnya Sitam pun tertangkap karena berusaha menyelamatkan T. Si T pun ini minta pertolongan kepada teman-temannya. Dan akhirnya Sitam pun diikat dan sudah mau dijadikan boneka semen. Ternyata pelakunya adalah Lungna. Tak lama kemudian Jate dan T pun membuka gemboknya. Mereka pun akhirnya berhasil dan menemukan Sitam sedang diikat. Sementara di sisi lain, Lungna sedang melakukan pemujaan dengan memanggil setan-setan dan hantu-hantu semuanya. Akhirnya semua patung bergerak dan hantu berdatangan. Biksu Tai pun mencekik semuanya orang. Terus hantu itu mencekik si T. Lalu Biksu Pela pun menyuruh si Jate untuk memberikan kalung kepada hantu tersebut. Terus hantu tersebut tiba-tiba meledak hancur lebur. Biksu Pela pun berkata bahwa dia telah mengetahui identitas si Lungna ini. Ternyata biksu ini ialah pembunuh dan pemerkosa. Jadi dia ternyata adalah buronan bersama dengan Biksu Tut. Mereka menyamar menjadi biksu. Tapi Biksu Lungna nggak tinggal diam. Dia membacakan mantra untuk memanggil semua makhluk-makhluk yang sudah mati. Terus patung-patung itu pun bergerak, lalu ingin membunuh mereka semua. Sitam pun sadar bahwa itu ialah patung kakaknya. Lalu mereka mencoba menyadarkan kakaknya. Tetapi kakaknya belum sadar. Lalu si T pun dengan cepat membunuh si Lungna dan mengoyakkan bibirnya. Lalu si Biksu Pela ini bilang, dia meminta maaf kepada Tae karena telah berdiam diri. Akhirnya pun Biksu Tae ingat keluarganya dan dengan ikhlas pergi. Lalu si Tam ini ingin membawa si T ke kota untuk tinggal bersamanya. Waktu pulang dari kuil, terdengar suara aneh dari kamarnya T. Lalu mereka semua melihatnya. Ternyata Biksu J masih hidup. Ia pun menceritakan bahwa ia melihat Lungna membuat patung dari mayat orang. Jadi ia ketakutan lalu pergi ke kuil. Sampai di atas dia terjatuh dan si T inilah yang menyelamatkannya. T pun membawanya ke kamarnya. Tetapi begitu melihat kamarnya, ia melihat bahwa T adalah pembuat patung Hun Payun. Jadi dulu ialah yang mengganti Hun Pun dari papang yang diberikan kepada Mina. Lalu ia memanggil roh penjaga untuk menjaga Mina. Lalu terdapat boneka Hun Payun di sana yang tergantung. Itu ialah boneka Biksu Tut yang tergantung di hutan. Semua ini ia lakukan karena ia dipukul dan disiksa oleh Biksu Lungna. Dan T juga yang membunuh kakak Sitam dengan mengampaknya. Terus ternyata penyebab kematian Kun adalah T karena Kun mengetahui bahwa si T ini membawa lari si Mina. Tanpa sengaja si T ini pun mencampakkan tubuh Mina ke dalam air. Akhirnya Mina pun mati mengapung di air. Karena itulah ia membunuh Kun. Terus ia juga yang membunuh Pak D. Dan endingnya si T ini akhirnya jalan ke kota bersama dengan Tam.